Jadi untuk IRIO ini mengikuti publikasi dari I/O. Jadi ketika I/O per provinsi dibuat, maka berdasarkan data tahun tersebut, BPS juga dapat membuat IRIO, karena IRIO itu merupakan gabungan dari I/O di semua provinsi. Nah, di sini ada 4 jenis yang bisa kita download. Jadi yang pertama ada IRIO untuk 34 provinsi dan 17 lapangan usaha. Nah, ini datanya data tahun 2016, yaitu data I/O terakhir. Dan yang kedua ada data IRIO, transaksi domestik juga atas dasar harga produsen, 34 provinsi, dan ini 52 industri. Lalu ada yang ketiga, tabel IRIO untuk transaksi domestik atas harga pasar produsen menurut 6 kelompok pulau dan 17 lapangan usaha. Begitu juga IRIO yang 6 pulau tadi itu juga ada di 52 industri. Dan yang kelima ini ada data concordance untuk tabel IRIO. 52 industri versus 17 lapangan usaha. Nah, mungkin salah satu hal yang menarik dari IRIO ini adalah meskipun IRIO ini menggunakan gabungan dari tabel-tabel I/O per provinsi atau region, sebenarnya akan ada sedikit hasil nilai yang sedikit berbeda. Karena ketika kita menghubungkan satu sektor terhadap sektor lainnya, bahkan di satu provinsi itu pun mungkin ada sedikit pencatatan yang loss. Tapi setelah bahkan kita gabungkan banyak provinsi, itu akan semakin ada data loss ketika proses penggabungan. Tapi sebenarnya secara struktur mungkin proses tersebut tidak akan terlalu berpengaruh. Nah, di sini saya mau download data IRIO untuk 6 kelompok pulau dan 17 lapangan usaha yang akan kita jadikan demonstrasi di sesi data akademi kali ini. Jadi kita bisa langsung download tabelnya. Jadi ini merupakan data input data IRIO table untuk 6 pulau di Indonesia. Di sini pemecahannya itu adalah Sumatera, lalu ada Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua. Nah, mungkin satu hal lagi yang juga membedakan semacam disagregasi sektor di IRIO versus I/O itu adalah di IRIO ini mungkin maksimal sampai 52 sektor. Karena ketika kita mau nambahin satu sektor lagi atau memecahnya lebih detail, maka kita akan harus membuat interlinkage sektor tersebut dari region-region lainnya. Dan itu membutuhkan waktu cukup lama untuk pencacahan datanya. Jadi memang cukup sulit untuk mendapatkan data yang detail per industri. Kalau misalkan di I/O sendiri ada yang 185 sektor. Dan ada juga yang sektornya itu lebih mudah untuk dipecah maupun digabungkan dibandingkan dengan I/O karena IRIO, karena I/O itu sudah gabungan dari seluruh data di daerah Indonesia untuk I/O-nya. Oke, kita lanjut lagi ke IRIO ini. Jadi saya download IRIO yang 6 pulau, 17 lapangan usaha. Ini standar pembagian BPS seperti PDB berdasarkan lapangan usaha. Nah, di sini kita bisa lihat
Misalkan bagaimana sektor pertanian di Sumatera itu memberikan supply ke industri pengolahan. Karena dari sini juga kita bisa langsung melihat story datanya. Misalkan di Sumatera ini kan banyak perkebunan CPO dan CPO-nya itu langsung diolah dari perkebunan kelapa sawit ke produk-produk olahan CPO dan minyak kelapa sawit lainnya, produk turunannya. Lalu em, mungkin yang cukup besar juga itu misalkan dari pertambangan lalu ke pengolahan itu juga cukup besar sampai 77 triliun rupiah ke industri pengolahan seperti itu. Atau mungkin kita juga bisa lihat dari Jawa ke Sumatera. Dari Jawa ke Sumatera ini industri pengolahannya juga lumayan banyak yang masuk lagi ke industri pengolahan di Sumatera. Dan ada juga misalnya dari industri pengolahan ke konstruksi karena di Jawa ini kan juga cukup banyak pabrik-pabrik base metal seperti itu. Nah, nanti sebelum pengolahan data, kita harus perhatikan juga ada apa hidden cell di sini yang kita harus unhide, lalu kita hapus dulu sel-sel kosong ini karena mungkin ini kan bekas agregasi data tabel dari I/O provinsi, jadi ini kita hapus dulu. Nah, nanti sebelum kita masuk ke demonstrasi beberapa analisis yang dapat dilakukan di IRIO, saya akan kembali lagi dulu untuk data IRIO yang em, antar negara. Jadi pertama, ini cukup sering digunakan juga, yaitu ADB MRIO, Multi-Regional Input-Output Database. Nah, jadi kalau kita pindah ke konteks perdagangan internasional, IRIO ini merupakan salah satu uh, data yang menarik untuk dieksplor karena kita bisa melihat ketergantungan satu negara ke negara lain. Kalau tadi kan kita lihat provinsi atau pulau itu kita lihat di konteks Indonesia, kalau ini kita lihat di konteks multi regional atau multi country. Jadi misalkan kita pasti tahu banyak yang bergantung ke China atau mungkin ke US ya, sebagai net importer seperti itu atau maupun sebagai net exporter. Tapi model IRIO ini um, nggak semua negara ada. Jadi mungkin hanya ada sekitar 62 sampai 72 negara buat yang ADB MRIO ini. Ini contohnya bisa kita download di untuk harga di data ini untuk harga konstan maupun current price dan ada juga global value chain indicator-nya yang diambil dari MRIO juga dan terakhir ini di ADB juga lumayan lagi mengembangkan IRIO tapi ada digital ekonominya jadi mengukur digital ekonomi di dalam GVC dan juga um, trade flow antar negara. Nah, bahkan untuk ADB ini juga punya template untuk menganalisis sektor-sektor tertentu dari ADB IO table. Nah, jadi di ADB ini tersedia regional input output table sama input output table per negara. Oke, jadi sekarang kita bisa lihat dulu, misalkan aku mau download yang constant price. Di sini ada nih dari tahun 2000, 2007, sampai 2022. Misalkan saya mau download yang 2022,